Halo semuanya, jadi sebentar lagi rangkaian tour stand up comedy gue, Cerita Cintaku, akan segera berakhir. Cerita Cintaku ini yang kalau kalian lihat di YouTube, itu ada bagian gue bacain cerita penonton, penonton maju ke depan. Tapi sebenarnya itu adalah tour stand up comedy, karena ada stand up comedy-nya 1 jam, tapi belum gue tayangin dimanapun. Nah, karena tour stand up comedy gue, si Cerita Cintaku ini mau berakhir, kemarin gue lagi iseng, lagi bengong bikin apa ya? Oh, mungkin gue bikin Q&A aja, karena meskipun gue udah masuk tahun ke-12 jadi stand up comedian, gue lumayan dapat banyak experience baru, pengalaman baru selama gue melakukan tour pertama gue ini. Pertanyaannya gue minta di Instagram melalui IG story gue, dan ini sudah masuk pertanyaan-pertanyaannya, langsung gue bacain aja. Yang pertama, Bang, udah pernah bikin show di Jambi belum? Kenapa nggak nyoba di sana? Oke, jadi ini pertanyaan mirip nih sama beberapa kota-kota yang lain. Kayak, Bang, kok lu nggak ke Pekanbaru? Bang, lu kenapa nggak ke Padang? Bang, kenapa nggak ini, nggak itu, dan lain-lain. Kenapa nggak kota A, B, C, dan D? Jawabannya adalah kenapa selama tour Cerita Cintaku ini ada beberapa kota yang gua samperin, karena memang gua mencari pertama venue yang pas dulu gitu ya. Kebetulan tanggalnya kosong. Kadang ada beberapa kota yang kalian tanyain ini, gua udah sempat ngecek availability-nya, tapi ternyata kebetulan venue hotel atau tempat yang ada di sana itu lagi ada nikahan apa segala macem. Sementara venue yang lain harganya nggak pas. Tapi ternyata di kota lain ada yang venue-nya kosong, dan kebetulan jadwal gue untuk tanggal itu juga bisa. Akhirnya malah pindah ke kota yang lainnya. Jadi kalau ada kota-kota lain yang belum gue samperin, percayalah kemungkinan besar udah masuk ke daftar. Tapi karena kita kan rangkaian ini banyak nih, jadi kita mix and match antara kota ke kota dan yang lainnya itu kebetulan aja masih nggak dapet. Tapi gua kan mau bikin lagi setelah show ini, setelah rangkaian ini berakhir kan gue mau udah berhenti dulu, mau istirahat dulu stand up comedy. Nanti kalau ada mungkin tour berikutnya, entah di akhir tahun atau di tahun depan, gua akan jadikan pertimbangan untuk memasukin kota-kota yang mungkin belum gua samperin. Oke, jadi itu ya, mudah-mudahan menjelaskan kenapa ada beberapa kota yang gua nggak mampir. Nggak ada video SUCRD lagi, Bang. Sekarang cuman Cerita Cintaku ya. Wah, ini pertanyaan yang menarik banget. Jadi selama 3 tahun ke belakang, setiap tahun gue bikin video yang namanya SUCRD, Stand Up Comedy Raditya Dika. Udah macam-macam tuh videonya, dan tiap tahun ada gratis gue taruh di YouTube. Nah, pertanyaannya, kok nggak ada lagi video SUCRD? Kok sekarang cuman Cerita Cintaku? Jadi tur Cerita Cintaku gua sebenarnya 1 jam pertama itu SUCRD, stand up comedy Raditya Dika. Guanya stand up di sana gitu. Gua stand up, gua ngomong di situ. Kenapa itu tidak diupload? Kenapa tidak diupload? Karena kalau gua upload, gua nggak bisa ngetur. Gua nggak bisa membuat rangkaian tour jalan ke satu kota ke kota yang lain, karena orang semua pasti udah tahu materinya. Dan itulah kenapa Cerita Cintaku yang diupload, karena pasti tiap kota itu kan beda orang yang akan maju. Nah, setelah rangkaian tournya selesai, gua ngumpulin stand up komedinya yang gua kumpulin ya, terus gue coba edit. Jadi ada beberapa highlight beat-beat yang menurut gue menarik, gue rangkai jadi satu video. Nah, ini yang gue lagi bingung mau gue apain. Kalau gue taruh seperti tahun-tahun sebelumnya, gue ngerasa value-nya sudah beda. Kenapa? Karena yang gue rangkai adalah video stand up comedy gue dari begitu banyak kota, gue pilih yang terbaik. Itu kan berarti gue ngeluarin uang juga untuk kamera, untuk videographer, dan lain-lain gitu ya. Jadi buat gue value-nya beda. Kemungkinan tidak akan gue taruh lagi di YouTube. Cuplikannya mungkin iya, tapi full mungkin gak akan gue taruh di YouTube untuk stand up comedy gue ini. Kemungkinan besar gue lagi masih menimbang-nimbang apakah gue di-link sama kayak layanan streaming, atau gue jual sendiri kayak teman-teman yang lain, kayak Panji kan jual sendiri digital downloadnya.
Terus ada Gilang Baskara yang juga nitip jual ke Panji di platformnya dia gitu. Mungkin gue akan jual sendiri. Gue masih belum tahu, tapi yang jelas gue punya nih file stand up comedy gue dari rangkaian berapa banyak kota ini. Menurut kalian idealnya gimana? Oke. Pertanyaan berikutnya, kapan show di Tangerang nih Bang Radit? Tangerang udah pernah show di sana. Dan kalau memang udah pernah, biasanya gua untuk beberapa lama nggak mampir ke kota itu lagi karena mau bikin lagi di tempat lain. Kecuali misalnya gue bikin show di hari Sabtu, tiba-tiba gue nambah di hari Minggu gitu ya. Bang, cara biar bisa ngomong lepas nggak pakai gugup depan orang gimana? Kalau gua, karena pengalaman gua udah bertahun-tahun ya, udah memasuki belasan tahun bahkan. Jadi kalau gua memang udah nggak mikirin untuk gugup ngomong depan orang, karena memang pekerjaan gua kan kayak gitu dan udah biasa banget. Jadi saran dari gua ya dibiasain ngomong di depan banyak orang. Pertama-tama pasti gugup, tapi lama-lama pasti enggak. Selanjutnya, Bang, gimana ya cara ngelawak cewek biar nggak trik atau garing? Ini maksudnya lu cewek mau ngelawak ya? Ini pertanyaan yang cukup general ya. Gimana biar nggak trik atau garing ya harus belajar teori komedi dulu. Kita harus tahu kenapa orang ketawa. Kita harus tahu bagaimana cara bikin orang ketawa. Itu semua ada teorinya. Gue bukan orang yang lucu dari lahir. Jadi gue orang yang lucu karena gue belajar untuk lucu. Gue belajar ngerakai stand up. Gue belajar gimana caranya tektokan di atas panggung sama orang. Gue belajar untuk improvisasi. Gue belajar gimana kalau pas segmen cerita cintaku manggil orang ke depan terus ngebuat suasananya jadi lucu tuh kayak gimana, itu semua gue pelajari. Pernah nggak sih Bang dicakar Alia pas lagi imut-imutnya? Ini pertanyaan soal stand up comedy. Apa hubungannya? Anak gue bukan mikrofon. Ya, Bang, gue manusia kan? Iya, Anda manusia. Mudah-mudahan. Bang, kenapa Bang Radit kalau setiap manggung pakai topi? Itu emang kebiasaan gue aja. Gue kalau keluar rumah juga suka pakai topi. Jadi sekalian aja pas manggung juga pakai topi. Soal venue stand up, apa ada kriteria khusus? Gue kalau stand up comedy, jujur, setelah gue bikin show cerita cintaku, terus gue taruh di YouTube, banyak banget undangan dari berbagai macam kota minta gue stand up di kota tersebut. Yang undang itu IO. Nah, gue tidak pernah menerima ajakan untuk stand up dari luar gitu. Kenapa? Karena gue ngerasa gue harus ngejagain standar acara gue sendiri gitu. Kadang kalau kita kalau kita kerja sama IO lain kan mungkin IO lain belum tahu kita maunya apa, maunya kayak gimana, penonton tuh harus duduknya kayak gimana, lampu kayak gimana. Jadi gue takut banyak miss gitu antara IO yang belum kenal gue sama gue yang udah punya maunya gue apa. Makanya untuk tour gue sendiri IO-nya adalah gue pribadi gitu. Jadi gue dengan tim gue, kami yang bikin acaranya. Soal venue sebenarnya nggak ada kriteria khusus ya, tapi yang paling penting AC-nya dingin ya kalau buat gue. Terus tempatnya cukup ya, biasanya gue antara kalau sekarang mungkin antara 700 sampai 1000 orang untuk venue-nya sendiri ya. Pertanyaan berikutnya, Kak, kenapa kok video stand up comedy di YouTube nggak lengkap ditayanginnya? Ya nggak lengkap lah, orang banyak yang harus diperhatikan ya kalau mau diupload di YouTube ya. Apakah ini siapa yang bakal nonton, kayak gimana dan lain-lain, itu harus diperhatiin. Jadi udah pasti nggak lengkap. Kalau mau lengkap datang aja nonton show-nya. Bang, cara ilangin belibet waktu bawain materi depan orang gimana? Gue bukan termasuk orang yang suka latihan sendiri di depan kaca. Biasanya kalau gue lagi nulis itu gue ngomong di depan papan tulis gitu ya. Tapi kalau udah saatnya perform, gue nggak pernah latihan lagi. Jadi supaya nggak belibet, gue nggak tahu juga cara ngilangin ya. Kadang-kadang masih suka belibet juga. Tapi kalau buat gue kadang kesalahan di atas panggung itu berkah gitu ya. Jadi kalau belibet ya dimainin aja soal belibetnya, dijadikan lucu lah, dijadikan bahan. Kalau lagi ngerasa bosen buat perform stand up, gimana Kak Dika ngatasinnya? Gue terus terang sejujur-jujurnya belum ngerasa bosan buat stand up, jadi gue seneng malah nagih banget bikin show lagi dan show lagi. Bang, kenapa stand up komedi lo itu pecah-pecah banget? Ya itu tergantung ya, kebetulan mungkin selera komedi lo dengan gue sama, jadi menurut lo pecah. Tapi yang namanya komedi kan masalah suka nggak suka, pasti ada juga yang nggak suka, pasti ada juga yang ngerasa nggak lucu.
Kalau gue sih takaran gue cuma satu, yang penting menurut gue itu lucu. Paling tidak ada orang lain yang seleranya sama kayak gue juga ngerasa lucu. Di penulisan, cara nebelin keresahan suatu masalah gimana? Nebelin itu artinya mengeluarkan materinya dengan emosi. Jadi selama apa yang lo keluarin itu dekat sama hati lo, biasanya lo ngeluarinnya dengan emosi juga. Bang, materi stand up cerita cintaku sama nggak bang dengan materi SUCRD 2019? Materi SUCRD 2019 tuh maksudnya yang video ini kali ya, yang udah ditonton berapa belas juta ini. Kalau yang lo tanya adalah apakah ketika gue stand up comedy materinya sama dengan yang di video ini, materinya beda total. Ya, karena cerita cintaku itu materinya materi baru semua. Bang, pas live pasti banyak yang maju. Kenapa hanya beberapa cuplikan doang yang diupload di YouTube nih maksudnya? Ya karena tadi nggak semuanya aman buat YouTube juga, dan lu kalau mau nonton fullnya ya datang aja ke show-nya. Ada nanya lagi, bisa nggak materi stand up lu bisa nggak materi stand up lu up di YouTube bang? Pengen tahu dong soalnya nggak bisa nonton. Seperti gue bilang tadi, menurut gue value-nya udah beda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan besar kalaupun di YouTube hanya cuplikan, kalau lu mau nonton versi komplitnya, gue juga masih belum tahu, kemungkinan akan jual digital downloadnya atau gue jual ke layanan streaming salah satu di Indonesia lah. Cara memilih kata-kata yang mudah dipahami oleh audiens dan pasti lucu itu gimana? Pasti lucu kita nggak bisa jamin, tapi memilih kata-kata yang mudah itu masalah nulis dan nulis lagi. Kadang-kadang gue kalau nulis pertama tuh masih banyak kata-kata yang emang agak susah diterima atau kalimat yang agak muter-muter. Itulah pentingnya untuk nulis materi stand up tuh ditulis ulang berkali-kali. Supaya ketika materi sudah jadi, itu materinya benar-benar ramping dan tepat dan mudah dimengerti. Pertanyaan berikutnya, Bang emang harus ya umurnya 18 tahun kalau mau nonton stand up comedy cerita cintaku? Nggak harus 18 tahun, tapi harus 17. Pertanyaan berikutnya, emang penulisan stand up comedy itu terstruktur bang? Kasih tutorial nulisnya. Gue pernah ngasih videonya. Lo Google aja cara gue nulis materi stand up, itu ada di YouTube, bisa lo nonton lagi. Pertanyaan terakhir nih gue pilih ya, bisa nggak bang kalau ngadain show tuh setahun 2 kali atau 3 kali biar gue nggak kehabisan tiket? Ini jujur ya, gue bikin show cerita cintaku ini, turnya ini karena pada saat itu memang gue lagi gak ada jadwal apa-apa. Seharusnya tuh kalau gak salah gue ada syuting film, tapi syutingnya mundur. Jadi 1 bulan gue full kosong. Nah gara-gara itu gue bingung mau ngisi apa. Oh gue bikin stand up comedy lagi aja kali ya. Dan akhirnya keterusan sampai sekarang bulan Februari. Jadi semua tergantung jadwal gue. Dan di bulan Maret akhir itu sudah mulai terisi. Sehingga cerita cintaku turnya kemungkinan besar akan berhenti di bulan Maret. Dan untuk Alea kabur nih. Sini. Oke, ini ada Alea ya, karena Alea dari tadi berisik di belakangnya. Pengen ikutan kayaknya. Sekian itu aja dari gua. Dan untuk materi stand up comedy gua yang dari kota ke kota ini yang sudah gua pilih-pilih dijadikan satu video, terus terang gue juga masih bingung mau diapain. Itu aja ya. Makasih semua, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.